الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Saya pada kesempatan hari ini akan meneruskan perjalanan panjang bersama dengan Majelis Ta'lim Islam Madinah, yaitu pembahasan panjang tentang kematian. Kematian itu sejatinya, kalau Allah menggariskan bahwasanya pada kehidupan kita ada kematian, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengetahui siapa yang terbaik pada amal yang dia kerjakan. Di sini kita paham, kematian itu merupakan ciptaan Allah. Kematian itu merupakan makhluk yang sejatinya kelak pada waktu di akhirat, kematian ini ditiadakan oleh Allah dan tidak ada lagi kematian. Kematian itu hanya di dunia. Ketika kematian itu merupakan makhluk, karena Allah mengatakan di dalam ayat yang kedua pada surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta." Allah yang menciptakan. Berarti maut itu adalah makhluk. Ketika kematian itu adalah makhluk dan itu hadir hanya pada kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya kita punya kewajiban terhadap kematian. Karena dia merupakan bagian dari makhluk yang Allah ciptakan bersamaan dalam kehidupan kita ketika kita masih memiliki ajal. Maka kewajiban kita kepada kematian itu adalah bagaimana kita mengetahui dan memahami tentang kematian, mempersiapkan ketika makhluk ini akan datang pada kehidupan kita, dan kita berdoa semoga kita diselamatkan dari buruknya kematian ketika makhluk bernama kematian itu menjumpai dan mendatangi kita. Inilah kewajiban kita terhadap kematian. Maka ketika kita paham, kita punya kewajiban terhadap kematian. Salah satunya memahami, salah satunya mengetahui hakikat kematian. Supaya kita tidak sampai memiliki ilmu yang salah terhadap kematian. Karena kesalahan di dalam memahami kematian itu bisa menimbulkan berbagai macam hal yang berantakan. Ada orang yang salah memahami kematian, akhirnya dia menganggap kematian itu selesai. Apapun yang dilakukan kalau sudah datang kematian. Ada yang salah memahami kematian, bahwasanya kematian itu dia benci karena menghentikan laju kenikmatan ketika di dunia. Ada pula yang salah ketika mereka memahami kematian. Kematian itu bisa memutuskan seluruh derita di dunia sampai dia mati bunuh diri. Ini merupakan buah-buah pahit serta tragis orang yang tidak memahami dan mengerti serta mengetahui ilmu kematian. Nah, inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita harus belajar tentang kitab At-Tadhkirah? Karena kematian itu harus diketahui dengan ilmu supaya menimbulkan kebaikan pada kehidupan kita. Karena kematian itu tali kendali kebaikan di dalam kehidupan manusia. Orang yang semakin mengingat mati, semakin hidup hatinya. Orang yang semakin lupa tentang mati, orang yang semakin lupa tentang mati, semakin mati hidupnya, semakin mati hatinya. Dan itulah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Setelah kita memahami latar belakang, kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kita lanjutkan. Kita tentunya ada sebuah riwayat yang ingin saya sampaikan. Riwayat ini. Ada satu riwayat yang saya sampaikan. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Yazid Al-Abdi. Ya, bahwasanya beliau ini diberikan laqab. Beliau ini mendapatkan gelar itu Abu Ishaq. Abu Ishaq ini ditemuin oleh seorang ulama yang bernama Riyah Al-Qaisy. Ya, nama Abu Qasim ditemui sama Abu Riyah Al-Qaisy. Abu Riyah Al-Qaisy ini mengatakan kepada Abu Qasim, "Wahai Abu Qasim, ayo jalan yuk bersamaku menemui penghuni akhirat. Dan kita mengikat janji di samping mereka." Masya Allah ya. Di sini kita mendapati satu pelajaran yang sangat bagus sekali. Riyah Al-Qaisy mengajak sahabatnya Abu Ishaq untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya adalah mari kita menemui penghuni akhirat. Lalu kita mengikat janji kita di samping mereka. Insya Allah ya. Berarti yang dinamakan sahib itu sahib. Yang dinamakan teman itu selalu menarik. Kalau temannya baik, menarik perkara yang baik. Kalau
teman kita buruk, ya pasti menarik kita kepada perkara yang buruk. Ariyah Al-Qaisi mengatakan kepada Abu Ishaq, ayo kita jalan yuk. Kita menemui penghuni akhirat dan kita mengikat janji. Ya, siapa mengikat janji di samping mereka. Lalu mereka berdua, orang yang soleh ini, mereka pergi. Mereka tidak pergi ke mal, mereka tidak pergi ke pasar, mereka tidak pergi ke tempat perdagangan. Tapi mereka pergi ke pemakaman. Mereka masuk ke area kuburan. Lalu mereka duduk di samping salah satu kuburan. Di antara tanah pekuburan yang ada pada tempat itu. Maka pada saat itulah Ariyah Al-Qaisi selalu berkata kepada sahabat yang beliau cintai, yaitu adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq, kira-kira apa yang diucapkan oleh penghuni kubur ini? Apa kira-kira yang diucapkan oleh penghuni kubur ini? Lalu Abu Ishaq mengatakan kepada Ariyah Al-Qaisi, mungkin mereka pasti berharap supaya mereka dihidupkan kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan memperbaiki amal. Mereka ingin memperbaiki sholat, mereka ingin memperbaiki puasa, mereka ingin memperbaiki sedekah, mereka ingin memperbaiki ketaatan. Dan mereka ingin supaya hidup mereka jauh lebih taat daripada kondisi mereka sebelumnya. Maka akhirnya Ariyah Al-Qaisi itu berkata, sekarang kita berada pada satu waktu dan satu ruang, di mana ini menjadi impian orang yang ada di bawah kaki kita hari ini. Mereka berandai-andai. Dan harapan mereka untuk hidup kembali memperbaiki amal, memperbaiki ketaatan itu tidak akan pernah terrealisir. Karena mereka tidak akan pernah hidup kembali selama-lamanya. Tapi kita masih berada pada ruang dan waktu untuk bisa melakukan ketaatan dan memperbaiki amal dari impian dan harapan penghuni kubur yang ada di bawah kaki kita. Masya Allah. Maka akhirnya Ariyah Al-Qaisi berkata, ayo kita perbaiki ketaatan kita perbaiki ibadah kita, dan menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Abu Ishaq kaget mendapatkan penjelasan dari Ariyah Al-Qaisi. Lalu akhirnya mereka berdua meninggalkan kuburan dengan hati yang sungguh bertambah. Ketakutan mereka kepada Allah dan keinginan mereka yang besar untuk melakukan ketaatan. Ariyah Al-Qaisi pada waktu itu, setelah itu beliau betul-betul memperbaiki ketaatannya, memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubatnya kepada Allah. Dan tidak lama setelah itu, tidak sampai 1 tahun, Ariyah Al-Qaisi meninggal dunia. Kita mendapati percakapan yang baru kita sampaikan di satu kitab, percakapan antara dua manusia utama ketika mereka adalah orang yang soleh lagi berilmu, antara Abu Ishaq dengan Ariyah Al-Qaisi, itu merupakan sebuah percakapan yang sudah berlalu ratusan tahun. Tapi percakapan ini masih relevan pada kehidupan kita. Ada satu perkataan ada satu percakapan dari Abu Ishaq ketika menjawab pertanyaan dari Ariyah Al-Qaisi. Kita ini masih berada pada ruang dan waktu yang dimimpikan oleh setiap orang yang hari ini mereka sudah terkubur di bawah kaki kita. Kalau kita lihat kaki kita hari ini menapak, ada miliaran manusia yang mereka sudah terbujur kaku di bawah kaki kita. Dan mereka semuanya bermimpi. Mereka semuanya berharap. Mereka semuanya berandai-andai. Di mana apa yang mereka mimpikan, kita dapatkan. Karena kita masih mendapatkan ruang dan waktu untuk beramal dan beribadah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya, bagaimana kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan tema yang menjadi pembahasan kita yang belum selesai pada pertemuan kita sebelumnya. Membahas tentang apa sih yang menjadi penyesalan-penyesalan yang terjadi kepada mayit ketika mereka nanti berjumpa dengan hari kiamat. Karena kita tahu salah satu nama hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Hasrah. Jadi hari kiamat itu adalah disebut Yaumut Talaqi, Yaumul Hasrah, Al-Qiyamah, As-Sa'ah, dan berbagai macam nama yang dimiliki oleh hari kiamat. Dan salah satu di antara ragamnya nama hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan kata Yaumul Hasrah atau Yaumun Nadamah. Dan kita harus paham apa penyesalan-penyesalan yang begitu akan sangat terlihat pada waktu di pengadilan Allah nanti ketika hari kiamat. Di mana penyesalan itu harus kita pahami ilmunya.
supaya kita tidak terjebak menjadi korban berikutnya ketika kita menyesal pada kehidupan, ketika akhirnya sudah dipertemukan dengan alam akhirat ataupun alam barzakh. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita.